Suara Hati. Renungan hari ini, topik, apa maksud pemuridan itu? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, secara definisi, seorang murid adalah pengikut yang menerima dan membantu menyebarkan doktrin. Seorang murid Kristen ialah orang yang menerima dan membantu menyebarkan kabar baik dari Yesus Kristus. Pemuridan Kristen merupakan proses di mana para murid bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan diperlengkapi oleh Roh Kudus yang mendiami hatinya dalam mengatasi tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan ini dan semakin menyerupai Kristus. Proses ini meminta supaya orang percaya meresponi dorongan Roh Kudus untuk menganalisa pikiran mereka, ucapan dan tindakan mereka dan membandingkannya dengan firman Allah. Ini mengharuskan kita mempelajari firman setiap hari, mendoakannya maupun menaati firman. Sebagai murid Kristus, kita juga harus siap sewaktu-waktu bersaksi dan memuridkan orang lain untuk hidup bersama Kristus. Menurut Alkitab, menjadi seorang murid Kristen melibatkan perkembangan pribadi yang dapat diamati dari beberapa faktor berikut ini. 1. Mengutamakan Yesus dalam segala hal, Markus 8 ayat 34-38. Kehidupan murid Kristus haruslah bersedia terpisah dari dunia. Fokusnya hanya pada Tuhan dan menyenangkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Termasuk kita harus menanggalkan keegoisan dan mengenakan pengutamaan Kristus. 2. Menaati ajaran Yesus, Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Menjadi murid Kristus, harus menjadi anak yang taat dan menjadi pelaku firman. Ketaatan adalah ujian utama akan iman pada Allah, 1 Samuel 28 ayat 18, dan Yesus adalah teladan sempurna akan ketaatan sebagaimana ia hidup di dunia dalam ketaatan sempurna terhadap Bapa sampai mati, Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. 3. Berbuah, Yohanes 15, 5, 8. Tugas kita bukan menghasilkan buah. Tugas kita adalah berdiam di dalam Kristus, dan jika kita melakukannya, Roh Kudus akan menghasilkan buah, dan buah ini adalah hasil dari ketaatan kita. Seiring dengan bertambah taat kepada Tuhan dan belajar berjalan dengannya, kehidupan kita akan berubah. Perubahan terbesar akan terjadi dalam hati kita, dan limpahan darinya terlihat dalam perilaku kita yang baru, pikiran, kata, dan tindakan, sebagai pencerminan akan hal tersebut. 4. Mengasihi murid yang lain, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita diberitahu bahwa kasih bagi sesama orang percaya adalah bukti dari keanggotaan kita di dalam keluarga Allah, 1 Yohanes 3 ayat 10. Kasih menjelaskan bahwa, kasih itu bukanlah perasaan, melainkan tindakan. Kita harus melakukan sesuatu dan turut campur atau turut berempati terhadap orang lain. Sebagai murid Tuhan, diminta agar tidak saling menjatuhkan dan saling tidak menganggap lebih utama dari yang lain. Artinya harus menjaga kepentingan mereka bersama, Filipi 2 ayat 3, 4 dan 5. Itu makanya, sebagai murid Kristus, dituntut untuk hidup berbuat dengan kebenaran, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah teladan yang begitu sempurna dalam menjalani perjalanan kekristenan kita. 5. Penginjilan,
Memuridkan orang lain, dengan jelas ada di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. Kita harus membagikan iman kita dan memberitahu orang yang tidak percaya akan perubahan yang luar biasa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Tanpa mempedulikan tingkat kedewasaan rohani kekristenan kita. Kita yakin bagi orang-orang yang sudah mengenal Kristus, pasti mempunyai sesuatu yang dapat kita bagikan. Tetapi sering sekali, kita mempercayai bualan setan, bahwa kita kurang mengetahui ayat Alkitab atau kurang lama menjadi orang Kristen, kalau mau menjadi agen perubahan. Hal ini tidak benar. Lihatlah, justru yang paling antusias memberitakan firman Tuhan, ialah orang yang baru percaya dan mengalami kasih Allah yang begitu hebat. Mungkin mereka belum banyak menghafal ayat-ayat Alkitab atau cara membagikannya dengan baik, tetapi mereka telah mengalami kasih Allah yang hidup, dan itulah yang harus kita bagikan. Semoga roh Tuhan menyertai kita. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kegiatan pelayanan di perkotaan dan di pedesaan. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Lonceng gereja sudah bunyi, panggil kantor. Kantor berkumpul di gereja, memuji Yesus manis, hati tenang bersama Yesus Tuhanku. Bersama Yesus ada sukacita, bersama Yesus ada kedamaian, bersama Yesus ada kemenangan, bersama Yesus ku diselamatkan. Lonceng gereja sudah bunyi, panggil kantor. Kantor berkumpul di gereja, memuji Yesus manis, hati tenang bersama Yesus Tuhanku. Bersama